Oke, langsung saja morning briefing kali ini, tanggal 9 September 2015, yang akan dibawakan oleh Desi Kurniawati. Pada kali ini, key point terbaca tetap mengenai China, yang kemarin juga trade balance telah diumumkan positif dari 43 billion, forecast 48,6 billion, ternyata yang dirilis adalah 60,2 billion. Kemudian efek terhadap stimulus yang dilakukan oleh China, kemudian pemotongan tingkat suku bunga ternyata berpengaruh terhadap trade balance yang diumumkan kemarin. Kemudian dari Jepang terlihat dari final GDP quarter to quarter juga dilaporkan membaik daripada bulan lalu, namun masih dalam keadaan negatif, yaitu minus 0,3%. Kemudian current account yang terbaca juga positif dari 1,30 triliun yen, forecast 1,25 triliun yen, yang dirilis adalah 1,32 triliun yen. Kemudian pergerakan dari beberapa currency terlihat masih dalam keadaan range, khususnya dalam yen Jepang mengalami kenaikan setelah menyentuh garis resisten pada beberapa time frame, terutama di time frame daily, terlihat cukup bagus. Untuk lebih lengkap, silahkan Bu Desi untuk morning briefing kali ini. Ya, terima kasih Pak Dwi. Oke, setelah Labor Day kemarin di awal pekan ya, market sepertinya mulai kembali diramaikan oleh fundamental news yang terjadi ya, yang akan kita ikutin. Nah, kalau kita lihat di minggu ini memang yang menjadi fokus tidak hanya dari sektor tenaga kerja dari The Fed Amerika yang akan menjadi fokus dari pasar, tetapi Cina kemarin ini juga menjadi fokus juga dari data yang dirilis ya. Jadi kalau kita melihat di sini untuk neraca perdagangan dari Cina ini memang dirilisnya lebih besar dibandingkan dari forecast 60,23 billion. Dari sebelumnya forecastnya hanya 48,2 ya. Jika dibandingkan dari bulan Juli sebelumnya 43,03 billion. Nah, ini menapaki naik signifikan untuk trade balance neraca perdagangan yang ada di Cina ya. Namun kalau kita perhatikan dari segi ekspor, dari Cina sendiri ini melakukan perlambatan minus 8,3%, dari yang sebelum Juli ya, dan di bulan Agustus ini adalah minus 5,5%. Ya, kemudian tidak hanya itu, dari Cina ini juga masih terpaut juga yang menyebabkan Black Monday di pertengahan Agustus kemarin ya. Cina ini juga sudah mematok untuk masalah nilai tukar dari yuan. Kemudian juga Cina juga pemerintahnya sudah melebarkan trading ban juga untuk yuan itu sebesar 3%, dari sebelumnya hanya 2%. Dan oleh karena itu disebabkan juga untuk masalah nilai mata uang yuan ini melemah 3,9% ya setelah pengumuman pelebaran trading ban tersebut. Ya, Cina ini tetap akan menjadi fokus juga, dan ini akan menjadi salah satu faktor yang akan dilihat juga oleh The Fed. Jika kita lihat dari perencanaan proyeksi sebelumnya, The Fed ini akan menaikkan suku bunga di bulan September. Ya, namun kita akan perhatikan untuk dari data non-farm payroll dari Amerika sendiri. Ya, jika kita perhatikan data non-farm payroll sendiri, ini tercatat mengalami kenaikan terkecil dalam 5 bulan ya. Hanya dirilisnya itu menjadi 173.000 ya, ekspektasi padahal mengalami kenaikan 220.000. Ya, ini cukup agak mengkhawatirkan ya bagi para pasar yang berekspektasi The Fed menaikkan suku bunga di bulan September ya. Kemudian dari segi unemployment rate, tingkat pengangguran ya di sini mengalami perbaikan ya, menjadi 5,1%, dan ini merupakan level terendah 7,5 tahun. Jadi ini di akhir pekan kemarin adalah data yang mix saya pikir, dan akan menjadi pertanyaan besar bagi pasar apakah memang nanti di pertemuan reguler minggu depan oleh FOMC ya, tanggal 16-17 ini The Fed memang akan mengeluarkan pernyataan mulai menaikkan suku bunga, ataupun seperti yang digadang-gadang dari beberapa para analis
Ya, dengan kejadian dari Cina, perlambatan ekonomi dunia ini juga akan mempengaruhi perencanaan kemunduran kenaikan suku bunga oleh The Fed, yaitu di bulan Desember. Ya, itu mungkin untuk minggu ini secara fundamental memang yang menjadi fokusnya ya. Saya pikir September ini juga akan menjadi bulan yang menjadikan volatilitas pasar yang cukup besar, dan ini dapat kita manfaatkan dalam melakukan futures trading, terutama untuk beberapa currency ataupun beberapa item yang diperdagangkan di PT Monex. Ada tanggapan mungkin Pak Dwi dari dua fundamental besar ini? Paling tidak Amerika Serikat kemunduran terhadap isu kenaikan suku bunga akan terpengaruh. Kemudian dari China, lebih lengkapnya Bu Desi untuk menampilkan pergerakan di mana ya, di Hong Kong ya, karena pergerakan yang terlihat juga cukup bagus kemarin. Respon terhadap Hong Kong Index seperti apa Bu Desi? Ya, saya belum menampilkan untuk di Hong Kongnya sendiri ya Pak Dwi ya. Cuman kalau kita perhatikan sejak di akhir September, nanti kita bahas nanti untuk selanjutnya di akhir September ini kan untuk indeks saham Hong Kong juga sudah terkoreksi lumayan. Dan kalau misalkan kita perhatikan juga dari beberapa analis, jika memang nanti The Fed mulai mengambil kenaikan suku bunga di bulan September, jelas itu akan menjadi satu beban ataupun pertimbangan ataupun tekanan bahkan ya, terutama untuk di stok indeks saham ya, saya pikir ya, tidak hanya dari Hong Kong ya. Namun dengan kebijakan dari pemerintah Cina ini juga sudah mulai menapaki dari indeks saham Hong Kong juga ini kemarin juga mengalami penurunan. Namun tetap untuk penurunan yang signifikan biasanya juga akan diikuti dengan rebound yang cepat ya, saya pikir seperti itu Pak Dwi. Mungkin next time kita akan bahas khusus untuk Cina ya Pak Dwi ya. Oke, silakan Bu, lanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini untuk data di hari ini tadi barusan dirilis, ini adalah home loan dari Australia. Dirilisnya ini negatif 0,3%, turun dari sebelumnya itu adalah 4,4% ya. Dan kalau kita perhatikan dari Monex Trader yang ditampilkan di layar monitor dan kita sambungkan juga dengan penggunaan auto chartis yang terdapat di MetaTrader Anda masing-masing ya. Di sini rekan-rekan bisa memperhatikan ada level resisten yang sedang dibentuk ya setelah kemarin falling wedge ini mengalami complete pattern dan sudah tercapai dari target ya. Untuk di hari ini 0.70620 ini menjadi resisten kunci untuk pergerakan dari Australian dollar. Ya, rekan-rekan bisa menempatkan action sell sesuai dengan data yang dirilis barusan ya. Dengan asumsi tidak terjadi penembusan atau sebagai pembatasan risiko itu adalah di atas 0.70620. Ya, dengan targetnya jika kita perhatikan ini adalah mencapai 0.700. Kalau dari auto chartis ini memperkirakan 240 menit ya kurang lebih, ataupun hingga ke level 0.79700 dengan waktu kurang lebih 1440 menit. Ya, itu untuk plan dari Australian dollar. Ada tanggapan mungkin Pak Dwi? Tidak ada Bu Desi, lanjutin lagi. Ya, kemudian ini untuk di USD Kanada. Ya, seperti yang ditampilkan hari ini juga banyak data yang bisa menggerakkan market dan dapat kita gunakan untuk melakukan trading news ya. Nah, jika kita lihat di sini untuk di auto chartis di sini sudah dalam time frame 4 jam memperkirakan ada pola pattern adalah triangle ya, dengan direction dari arah trend untuk di saat ini adalah mengalami bearish ya. Nah, untuk sementara waktu jika kita lihat USD Kanada ini masih berada di dalam pattern yang terbentuk ya. Kemudian jika kita perhatikan secara direction ini adalah downtrend, maka dengan melihat pola pattern seperti ini, rekan-rekan juga bisa menempatkan aksi short selling ya jika terjadi penembusan dari support dari triangle ya, trendline yang berwarna biru ini.
Berarti rekan-rekan dapat menempatkan aksi short selling di bawah 1.31710 ya, dengan targetan kurang lebih 1.30790 ya. Namun dengan memperhatikan juga selama tidak terjadi penembusan di atas dari resistance triangle 1.33095, maka USD Kanada ini akan bergerak turun ya. Kemudian dari fundamental yang terjadi, dari secara forecast dari analis ini tetap mempertahankan suku bunganya ini adalah 0,5% ya. Itu untuk di USD Kanada. Kemudian untuk di New Zealand ini juga ada rilis dari interest yang akan diumumkan jam 4 pagi ya, besok Kamis. Ya, ini forecastnya adalah mengalami cut rate dari 3% menjadi 2,75%. Ya, jika memang ini dirilis sesuai dengan forecast ataupun bahkan bisa lebih besar pemotongan suku bunga dibandingkan dari forecast yang terjadi, ya maka New Zealand US dollar ini akan melakukan pelemahan terhadap US dollar. Ya, namun jika memang nanti dirilisnya meleset ya, alias dari Bank Sentral New Zealand ini masih mempertahankan suku bunga di atas masih di levelnya adalah 3%, maka ini akan sesuai dengan plan yang dibentuk dari analisa teknikal ya, dengan channel down yang terjadi dan sudah mengalami komplit alias pembentukan breakout. Ini akan coba untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, jika kita perhatikan 0.63970 ini adalah menjadi kunci resisten. Ya, rekan-rekan dapat menempatkan aksi buy stop ya, untuk mencoba untuk memperkirakan Bank Sentral New Zealand ini masih mempertahankan suku bunga dengan targetan 0.6417 hingga ke 0.6483. Ya, namun dengan menjaga juga jika kita perhatikan dari pola pembentukan breakout dari channel down yang dibentuk, ya, level support yang perlu dijaga jika Anda sebagai buyer itu adalah di level 0.63380. Ya, dan sebaliknya jika memang nanti diresponnya adalah sesuai dengan forecast melakukan cut rate, saya pikir pasar akan bergejolak kembali lagi ke area yang bawah. Kemudian ini ada di pound sterling. Ya, nanti sore jam 3.30 ini juga ada trade balance. Forecastnya di sini defisitnya membesar ya, dari minus 9,2 billion menjadi minus 9,5 ya. Kemudian jika kita perhatikan dari penggunaan dari auto chartis yang terdapat di platform Monex Trader, dari channel down complete breakout ini sudah mencapai target, dan jika kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement, kenaikan ataupun rebound yang dilakukan pound sterling ini sudah mencapai level 38,2%. Ya, untuk plan di hari ini menjelang data trade balance maupun data manufacturing production ya, yang dirilisnya ini diprediksi adalah tetap 0,2%. Ya, dengan plannya adalah rekan-rekan dapat menempatkan aksi buy stop di area 1.54150 dengan targetkan sesuai dengan yang diberikan volatility dari auto chartis ya, ataupun dengan menggunakan Fibo retracement kurang lebih 1.5500. Ya, itu adalah untuk plan yang pertama ya. Namun untuk sementara waktu jika kita melihat dari osilator RSI yang sudah berada di daerah overbought ya, ada kemungkinan terjadi koreksi namun hanya sedikit. Rekan-rekan perhatikan area support 1.53190. Ya, selama tidak mengalami penembusan di bawah level tersebut, maka planning kita untuk melakukan buy stop di atas resisten, saya pikir ini dapat dilakukan dan akan mencapai target dengan sempurna. Ya, itu mungkin untuk selebihnya. Untuk signal dari chartis, rekan-rekan bisa masuk ke dalam web dari chartis dan coba untuk melihat ke bagian trading opportunities.
Ini adalah economic calendar yang perlu diperhatikan hari ini. Sudah saya ulas untuk beberapa menit tadi ke depan ya. Ada tambahan mungkin Pak Dwi? Tidak ada. Terlihat bahwa auto chartis juga kemarin seharian memberikan pattern yang bagus, kemudian mencapai target. Namun ada beberapa yang belum mencapai target. Kita tunggu saja dengan aplikasi dengan indikator yang lainnya, saya kira membantu untuk pengambilan keputusan. Kemudian fundamental hari ini langsung saja Bu Desi terhadap kesimpulannya Ya, bahwa silakan. Amerika Serikat nanti malam akan mengumumkan job opening, labor turnover, jadi pembukaan tenaga kerja di sana dilaporkan atau diforecastkan membaik dari 5,2 miliar menjadi 5,30. Kemudian Kanada yang menjadi titik utama perhatian pada hari ini, saya rasa di pergerakan dolar Kanada akan terjadi volatilitas. Forecast untuk overnight rate suku bunga dari 0,5% ditetapkan sama menjadi 0,5%. Kemudian building permit dilaporkan memburuk dari 14,8 menjadi 4,7 nanti sekitar jam setengah 8 malam. Saya kira yang memberikan pergerakan volatilitas selain di Amerika Serikat yaitu di dolar Kanada. Jadi kita watch ke dolar Kanada, pergerakan itu bisa kita manfaatkan untuk bertransaksi. Oke. Kesimpulan yang bisa didapat untuk hari ini adalah berita-berita yang bagus di China, termasuk dari trade balance dari sebelumnya 43,0 billion menjadi 60,2 billion. Kemudian trade balance juga dinaikkan dari 2% menjadi 3%. Kemudian dari Australia dolar dan New Zealand terhadap US dollar, yaitu matang Pasifik, terlihat tren masih dalam keadaan naik. Semuanya mengalami breakout dalam masing-masing pattern. Karena Australia dolar pattern terbaca adalah falling wedge, kemudian breakout sempurna. Kemudian New Zealand dolar terhadap US dollar juga breakout terhadap channel down pada resisten ya. Jadi tren masih dalam keadaan naik. Kemudian dolar Kanada mendekati support dari triangle yang terbaca dari auto chartis. Rencana selanjutnya adalah posisi sell apabila terjadi complete di candlestick atau breakout complete. Saya rasa demikian beberapa kesimpulan yang cukup menarik diamati nanti sehari penuh pada hari Rabu ini untuk pergerakan market. Terima kasih Bu Desi atas ulasannya. Saya harap seluruh informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.